Dan teman-teman dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman. Pada malam hari ini kita telah berada di penghujung tahun 2021 ini. Mari bersama-sama dengan penuh sukacita kita menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus pada malam hari ini. Dan bersama-sama pada malam hari ini kita memulai ibadah kita menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, Ia suci dan benar. Mari kita naikkan pujian kita yang mengatakan Holy, Holy, Holy. Surga bumi
bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau telah datang menjadi pengharapan bagi kami, menjadi juru selamat bagi dunia ini. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, membawa pujian dan penyembahan kami. Kiranya Engkau layakkan kami ya Tuhan, sehingga pujian penyembahan kami boleh Engkau terima ya Tuhan. Pimpin sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Haleluya, amin. Kita akan melanjutkan ibadah kita pada malam hari ini. Malam hari ini adalah menjadi malam yang spesial untuk kita semua, karena kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Maka dari itu teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk bersuka cita, membawa pujian kita, menyatukan suara kita. Kita akan satu pujian kita yang mengatakan Gloria. Dan teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama dengan sukacita. Kita membawa pujian kita memberikan suara kita untuk Tuhan. Kita katakan Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, persatuan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, persatuan ditinggikan pujinya. Gloria. Sama-sama kita akan satu pujian kita yang mengatakan kami datang membawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, persatuan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, persatuan ditinggikan pujinya. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. We give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor,
Apakah masih ada sukacita? Apakah masih ada sukacita? Kita masih tetap berdiri, kita akan muji Tuhan kembali, kita akan bersorak, menyanyikan, menaikkan pujian bahwa Tuhan adalah Allah, Dia yang berkuasa menyelamatkan hidup kita. Kita angkat pujian, bersorak.
teman-teman masih dalam sikap berdiri, dan pada malam hari ini kita masuk di dalam perayaan penyalaan lilin kita sebagai pengingat bahwa Tuhan adalah terang yang lahir di dalam dunia yang menjadi juru selamat bagi kita semua. Selagi lilin dinyalakan, kita akan naikkan pujian kita yang mengatakan Oh Holy Night. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt this world. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder a new and glorious morn on your knees. Oh, hear the angels' voices all night divine, all night when Christ was born, all night divine, all night divine. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder a new and glorious morn
teman-teman silakan saat teduh. Duduk terlebih dahulu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari bersama-sama kita menyambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian, Tuhan inilah hidupku.
Kita berdoa. Kami bersyukur karena masa muda kami ada di tangan Tuhan dan Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup kami supaya kami tajam, kami efektif dalam hidup kami dan kami menjadi pribadi, menjadi alat yang terarah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolonglah kami Tuhan supaya kami memahami apa yang Tuhan mau supaya kami lakukan bagi kami malam hari ini. Berbicaralah dengan bahasa yang mudah untuk kami mengerti dan kuatkanlah kami untuk melakukannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Suatu kali ada pengumuman di sebuah surat kabar di mana Indonesia benar-benar sedang dan akan terus menaikkan minyak atau lifting minyak yang ada di Natuna, di pulau kita yang utara, Riau bagian utara. Dan ketika Indonesia mengebor minyak di sana, Cina protes. Nah, ini aneh kan bagi kita, karena itu wilayah kita sendiri, kita bor sendiri untuk menaikkan minyak di sana, Cina protes. Karena Cina beranggapan Natuna adalah wilayah Cina. Dan hal yang mengejutkan lagi ketika Taiwan membeli lebih dari 150 pesawat tempur F-16 dari Amerika, Cina memberikan peringatan, kalau Amerika mau ikut campur tentang masalah Taiwan, maka bersiaplah untuk perang akhir zaman. Itu istilah yang dipakai Cina. Dan bukan hanya itu, Soviet atau lebih tepatnya Rusia, bukan Soviet lagi, mengatakan kalau sampai perang betul dan ada rudal balistik dilepaskan Amerika, karena bahaya ketika balistik dilepaskan dari jarak jauh bisa menghancurkan Cina, bendungan-bendungan Cina dihancurkan, maka masyarakat akan mati. Rusia berkata, maka saya akan menghancurkan bumi. Wah, selesai kan. Ini perang senjata. Perang senjata. Dan sesungguhnya yang kita hadapi sekarang adalah Corona yang adalah biological weapon. Senjata biologi yang sedang ditabur di atas bumi ini. Sadar nggak sadar? Percaya nggak percaya? Corona adalah senjata biologi. Dan bisa saja dibuat sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Senjata. Senjata dibuat itu untuk sesuatu yang efektif. Bahkan untuk mempertahankan diri. Tema kita malam hari ini adalah menjadi senjata Allah. Menjadi anak panah Allah. To be an arrow of the Almighty God. Menjadi anak panah Allah yang Maha Kuasa. Ketika saya sedang mencari anak panah Allah, saya mendapatkan di dalam kitab Ayub. Allah berkata, di dalam firman Tuhan itu, anak panah Allah itu menghujam diriku dan bisanya itu di dalam diriku menghancurkan aku, kata Ayub kepada rekan-rekannya. Jadi seperti anak panah Allah yang menghancurkan hidup Ayub, demikianlah Allah dalam tanda kutip menghancurkan Ayub. Bukan karena Ayub bersalah. Dalam kitab Habakuk dikatakan juga anak panah itu menghancurkan Israel. Karena Israel benar-benar atau Yehuda benar-benar meninggalkan Allah. Jadi anak panah adalah senjata yang efektif pada waktu itu. Senjata yang paling diandalkan. Kalau sekarang tidak seperti itu. Bukan anak panah lagi. Tapi semacam rudal balistik, rudal jarak jauh dan sebagainya. Bagaimana supaya kita menjadi anak panah Allah? Bagaimana supaya kita bisa efektif menjangkau orang. Menjadi alat Tuhan yang bertepat guna dan berhasil guna. Itu yang penting kita akan bahas bersama-sama. Mari kita buka di dalam Mazmur 127. Mazmur ini adalah tulisan dari Salomo. Tulisan Salomo adalah salah satu tulisan yang perlu membutuhkan perenungan lebih dalam. Dan banyak orang mengatakan Mazmur ini sesungguhnya dua Mazmur yang berbeda. Tapi saya setuju ini bukan Mazmur yang berbeda, ini Mazmur yang satu kesatuan, tetapi memang punya pesan. Baik, Mazmur 127, nanti ayat yang keempat kita baca bersama-sama. Ayat yang keempat, sudah ketemu? Mazmur 127 ayat yang keempat. 1, 2, 3.
Seperti anak-anak panah. Oh, belum ketemu ya? Ayat 4, 1, 2, 3. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Saya tidak bisa berkhotbah hanya satu ayat, dan saya akan meninggalkan konteks lain. Seperti saya meninggalkan mimbar, maka saya meninggalkan konteks, tidak bisa. Jadi kita harus lihat mimbarnya. Perhatikan ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Nyanyian ziarah Salomo. Yang menulis Salomo. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini berbicara tentang bekerja, usaha, sampai malam-malam dia begadang sia-sia katanya. Kamu bekerja, berusaha sampai malam-malam duduk-duduk sia-sia. Karena Tuhan memberkati pada waktu tidur. Jadi kalau kita simpulkan, ayat 1 dan ayat 2 berbicara tentang bekerja. Ayat 3 sampai ayat yang 5 berbicara tentang anak. Nah, nanti berbicara tentang teman-teman semua. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Teman-teman, dikasih Tuhan, apa sih hubungannya antara bekerja dengan anak-anak ini yang orang selalu pikirkan? Ayat 1, ayat 2 berbicara tentang bekerja, gak usah ngoyo-ngoyo bekerja siang malam, bangun pagi-pagi sampai malam. Ingat kata Salomo, Tuhan memberkati ketika engkau tidur. Kemudian ayat 3, 4, 5 berbicara tentang anak-anak. Anak-anak itu berkat Tuhan. Anak itu seperti anak panah. Dan orang yang punya anak itu orang yang bisa berbahagia. Loh, apa hubungannya? Ini yang perlu kita renungkan. Kemarin di Malang ada satu peristiwa yang menghebohkan, yang meluluh lantakkan jagat Arema Malang. Karena ada satu anak perempuan, mahasiswi Brawijaya, mati bunuh diri di kuburan papahnya. Setelah selidik punya selidik, ternyata dia sudah 2 kali menggugurkan anaknya. Mengapa digugurkan? Karena calonnya tidak mau menikahin dia atau belum mau menikahin dia. Ketika dipolisikan, ternyata calonnya polisi. Seorang bintara. Dan calonnya mengatakan, demi karier, maka saya menggugurkan anak. Pertanyaannya, anak duluan atau karier duluan? Anak duluan atau karier duluan? Kalau berbicara tentang kerja, berbicara tentang usaha, Salomo. Sampai dengan hari ini tidak ada orang yang lebih kaya daripada Salomo. Aku memiliki segala-galanya, tetapi dikatakan, anak itu berkat. Anak itu prioritas. Daripada bekerja, anak adalah lebih prioritas. Ketika di Taman Eden, manusia berbuat dosa, yang dikutuk itu pekerjaan. Ketika engkau mengerjakan pekerjaan itu, engkau akan berkeringat, engkau akan berpeluh, engkau akan sengsara bekerja. Tetapi anak tidak pernah dikutuk. Anak tidak pernah dikutuk oleh Tuhan. Jadi anak adalah prioritas. Teman-teman semuanya prioritas bagi Tuhan. Ini yang mau saya tekankan. Kadang-kadang orang demi karier, anaknya digugurkan, diaborsi. Akhirnya perempuan itu enggak tahan lagi dan bunuh diri. Tapi bagi Tuhan, anak adalah prioritas. Mengapa nanti kita akan lihat? Kita lihat ayat yang ketiga. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Next slide. Mengapa anak-anak itu adalah prioritas? Karena Anda atau anak-anak itu adalah berkat. Anak-anak itu bukan beban. Anak-anak itu berkat. Mengapa banyak orang mengaborsi? Karena bagi mereka anak itu adalah beban. Anak adalah berkat. Itu konsep Alkitab.
Dikatakan anak lelaki milik pusaka. Ada yang pernah punya pusaka? Warisan semacam itu. Yang dipelihara dengan baik. Bahkan yang dipuja dalam tanda kutip. Anak itu adalah sebuah berkat. Dan bukan beban. Sekalipun kita mungkin anak yang ke-17, kita tetap berkat. Sekalipun kita anak urutan ke-18, 19, anak urutan ke-60 tetap berkat. Amin. Tidak ada anak yang adalah beban. Allah menciptakan anak-anak supaya kita menjadi berkat dan diberkati. Karena anak konsep Allah adalah berkat. Seringkali saya sampaikan, yang dikutuk itu pekerjaan orang. Makanya ketika engkau bekerja, engkau akan berpeluh, engkau akan kelelahan. Tetapi anak tidak pernah dikutuk oleh Allah ketika manusia jatuh dalam dosa. Jadi pertama, anak itu berkat. Kita akan lebih cepat di sini karena poin kita nanti poin yang kedua, anak-anak panah. Jadi anak adalah semacam reward dari Tuhan, upah. Terjemahan lain, anak itu pahala dari Tuhan. Anak itu berkat dari Tuhan. Teman-teman pernah gak melihat anak-anak kecil di jalan-jalan raya, di lampu-lampu merah? Kadang-kadang mereka itu terlahir tidak dalam ikatan pernikahan. Berkat atau kutuk? Tetap berkat. Kalau Allah tidak menghendaki mereka lahir, mereka tidak akan pernah lahir. Mengapa? Karena Allah menghendaki mereka lahir. Di tangan Allah, saudara, teman-teman, dan saya adalah berkat. Bukan sebuah beban, bukan sebuah kutuk. Ada seorang penginjil terkenal yang gerejanya sampai dengan hari ini masih ada, padahal dia itu menginjil tahun 1800. Banyak penginjil terkenal tapi nggak meninggalkan gereja. Tapi penginjil ini punya gereja dan sekarang di Medan, pokoknya sampai ke Sumatera Selatan tuh gerejanya besar. Namanya gereja Metodis. Siapa penginjilnya? John Wesley. John Wesley itu punya papa namanya Samuel Wesley. Mamanya namanya Susana Wesley. Ya Susana. John Wesley itu 9 bersaudara. Miskin. Tinggal bukan di rumah tetapi di tenda. Karena bapaknya suka KKR kemana-mana. Jadi tinggalnya di tenda, pindah-pindah. Makan kalau ada yang kasih. Kalau nggak ada yang kasih, ya nggak makan. Jadi ketika mereka tidak punya makan, mereka selalu berdoa untuk berdoa makan. Bayangkan ketika meja makan tidak ada makanan, mereka berdoa, doa makan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu. Malam hari ini kami syukuri, haleluya, amin. Melek mata tidak ada makanan. Mamanya menangis. Anak-anak ini berkat Tuhan. 9 orang ini berkat. Tapi ketika kami berdoa, kami hamba Tuhan tidak ada makanan. Susana masuk ke kamar dan menangis tidak tega, berkata kepada yang paling tua, pimpin adikmu berdoa. Dan ibunya berdoa di dalam. Tuhan, nggak masalah sekarang ini nggak punya makanan. Tapi saya tahu anak-anak ini berkat. Dan saya mau anak-anak ini mengguncang dunia. Teman-teman, penginjil John Wesley dan saudara-saudaranya mengguncang dunia ketika sudah beranjak dewasa. Anak itu berkat. Dan sampai dengan hari ini gereja Metodis itu masih ada. Bahkan ada gereja lain namanya gereja Wesleyan. Itu juga Wesley punya. Anak itu berkat. Teman-teman itu berkat. Dan tidak beban. Dan bukan kutuk. Yang kedua, yang ini kita mau bahas sama-sama. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Yang keempat, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Yang pertama, Anda adalah berkat. Yang pertama, Anda adalah? Halo, Anda adalah? Aduh, berat banget. Saya adalah berkat, amin. Saya adalah yang lebih keras dan supaya diingat-ingat seumur hidup. Saya adalah? Saya bukan beban. Saya adalah berkat.
Soekarno berkata, beri saya 10 anak muda dan saya akan mengguncangkan dunia. Yang bisa mengguncang dunia itu anak muda. Kata Soekarno, 10 pemuda saja berikan kepada saya dan saya akan mengguncang dunia. Karena pemuda itu sangat efektif kalau dia sudah bergerak. Yang kedua, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Kata seperti. Seperti itu bukan, persis sama. Seperti itu adalah sebuah pengandaian. Anda itu seperti anak panah. Anak panah pada waktu itu adalah senjata yang paling diandalkan. Pada waktu itu belum ada hulu ledak nuklir, belum ada balistik, belum ada senapan. Yang ada yang paling efektif anak panah. Karena tombak adalah sejauh kekuatan tangan. Lembing juga sama, sejauh kekuatan tangan. Karena pedang menunggu musuh datang, tetapi anak panah memakai pegas. Jadi sekuat pegas itu menghantarkan anak panah itu melesat, maka anak panah itu menembusi musuh di sana. Jadi waktu itu anak panah adalah senjata yang efektif. Artinya anak panah adalah senjata yang dirancang khusus paling efektif. Artinya apa? Teman-teman, saudara dan saya itu dirancang untuk keperluan khusus. Masing-masing kita punya rancangan khusus yang Allah desain. Masing-masing kita punya planning yang Tuhan desain. Istilah kerennya ada blueprint yang Tuhan bisa kerjakan buat teman-teman dan saya. Kadang kita berkata, saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak pandai. Saya tidak bisa tidak memiliki kelebihan apa-apa. Tetapi ingat, siapapun kita, Allah punya rancangan khusus buat teman-teman. Dan tidak ada manusia yang lahir tanpa ada rancangan. Apa ada manusia yang lahir? Tuhan berkata, nanti buat apa ya ini lahir lagi nih? Ini lahir lagi nih buat apa? Enggak ada. Tuhan itu setiap kali manusia lahir punya rancangan. Dan teman-teman dirancang khusus untuk keperluan Allah. Seperti anak panah. Mengapa anak panah? Karena senjata yang paling efektif pada waktu itu adalah anak panah. Apa yang harus dikerjakan oleh pahlawan ketika dia memiliki anak panah? Anak panah itu harus dirancang secara khusus dan dia harus tajam. T yang pertama, dia harus tajam. Untuk anak panah yang tajam diperlukan sebuah alat untuk mengasah. Kami atau saya dulu ketika masih kecil belajar untuk pelihara kambing domba. Kami biasa mencari rumput itu di sawah. Bagaimana supaya rumput itu bisa kami babat dengan baik? Ini alat namanya arit, orang Jawa Timur bilang itu harus tajam. Supaya tajam, kami harus mengasah dengan sebuah batu khusus. Batu yang harus kasih air kemudian diasah terus. Cirinya ketika kami taruh di atas sesuatu yang kami akan patahkan, tanpa pergerakan khusus itu sudah patah. Untuk sebuah anak panah di tangan pahlawan, pastilah diperlukan anak panah yang tajam. Mengapa? Karena musuh pasti memiliki perisai. Musuh punya sesuatu yang membuat melindungi tubuh mereka. Oleh karena itu harus diasah. Teman-teman supaya tajam harus diasah. Supaya tajam apa yang Tuhan berikan kepada kita, karunia-karunia apa supaya tajam, harus diasah. Ada orang yang tajam secara misalnya pengetahuan bahasanya. Ada yang tajam secara musiknya. Ada yang tajam ketika dia melayani orang lain. Ketika dia melayani orang lain, dia tajam. Kepekaannya itu tajam. Ketika dia naik motor, ketika dia melewati di depan jembatan itu, orang mau nyebrang susah banget pagi-pagi. Dia meminggirkan motornya, kemudian menyeberangkan orang. Itu namanya kepekaan orang untuk melayani. Semua orang berjalan cepat, ada yang seragam polisi, seragam tentara, ada yang pakai jas, ada pakai jas, pendeta naik jas, naik terus. Tapi orang ini diam, meminggirkan motornya, kemudian dia membawa orang tua itu menyeberang. Ketajaman itu diasah. Dia berhenti mengasah ketajaman untuk melayani. Ada orang yang tajam dalam hal berbuat baik, menasihati orang. Kalau dia ngomong sedikit aja orang mendengar. Teman-teman muda, ketajaman apa yang harus kita tajamkan terus? Itu yang kita perlu tahu.
Anak panah yang efektif itu harus diasah, harus dipertajam, supaya kita efektif, supaya kita bisa berhasil guna ketika dipakai oleh Tuhan. Tuhan memakai kita sesuai dengan kapasitas ketajaman kita. Sekali lagi, kalau teman-teman mempersiapkan diri dalam bidang pertanian, maka Tuhan memakai teman-teman dalam bidang pertanian. Ada seorang Amerika bernama Pak Darren yang suka tidur di gereja kami. Dia bisa tidur di bintang 5 bisa, tapi tidurnya di lantai di gereja. Dia punya satu ketajaman, yaitu pertanian. Ketika dia ke Gunung Kidul, dia lihat tanahnya. Tanah ini cocok untuk tomat. Dia tanam tomat. Dan dia tanam tomat itu berbeda dengan tomat yang lain orang-orang Gunung Kidul punya. Diiris, dijemur, dikasih gula, dan ini kalau diekspor ke Amerika harganya mahal. Tapi orang Gunung Kidul tidak tahu kalau ini harganya mahal. Betapa kita punya ketajaman. Dan dia lakukan itu. Alat di tangan Tuhan harus yang pertama tajam. Anak panah yang kedua harus terarah. Nggak bisa kita menembak segala arah. Ada memang dalam Alkitab menembak segala arah. Untuk perang itu semoknya ditembak sebanyak-banyak. Tetapi anak panah yang efektif harus terarah. Tujuannya jelas, diarahkan kemana? Orang muda akan efektif satu kalau terarah, kalau terasah. Yang kedua kalau terarah. Kalau kita nggak punya arah, kita buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang uang kalau yang punya uang. Betapa kita sering membuang-buang waktu kita karena kita nggak punya tujuan yang terarah. Hai anak-anak muda, ada yang kuliah semester 1 sampai 5? Ada? Semester 1 sampai 5? Mulai tahun depan dibuka ISMA, International Indonesian Moving Awardee. Siapa yang betul bahasa Inggris, silahkan keliling dunia selama 6 bulan sekarang. Bahkan mungkin diperlama lagi. Dicari 1.000 orang seluruh Indonesia. Ada yang mau diarahkan? Belajar TOEFL, belajar IELTS. Mulai sekarang. Jangan berkata aku nggak bisa. Ada yang orang berkata saya tidak bisa. Karena bukan nggak bisa, karena Anda nggak mau. Kemauan dari sekarang, fokus, arahkan kemana. Maka teman-teman akan jadi. Jadi senjata yang efektif adalah senjata yang diarahkan tepat pada sasaran. Kalau kita tidak tepat sasaran, kita tidak ada hasil gunanya. Itu yang kedua yang kita sudah bahas hari ini, yaitu Allah merancang teman-teman untuk sebuah tujuan mulia. Saya pernah membaca buku, judulnya Doktorian. Doktorian. Sebenarnya namanya Samuel. Tapi buku itu namanya Samuel Doktorian. Mengapa? Dia nggak lulus SD. SD nggak lulus, pekerjaannya tukang sol sepatu di pinggir jalan. Di Armenia itu jalan berdebu. Dan dia tukang sol sepatu itu pun buruh sama orang. Untuk membantu mamanya, tukang sol sepatu. Tapi suatu hari Tuhan berkata, Samuel, pakai dia. Ini kayak di Samuel di Alkitab itu. Samuel, dia bingung lagi. Dan yang ketiga dia ingat cerita Alkitab. Kalau dipanggil yang ketiga bilang, ya Tuhan ini aku. Berbicaralah hamba mendengar. Benar, dipanggil yang ketiga, Samuel. Tuhan, ini aku. Berbicaralah hamba mendengar. Sejak saat itu Samuel diberi kemampuan khusus untuk belajar. Nggak lulus SD belajar, nggak boleh dia belajar Alkitab di sekolah Alkitab. Setelah itu menjadi hamba Tuhan dan membuat kampus yang besar. Kampus itu menciptakan banyak doktor yang menciptakan anak nggak sekolah. Namanya Samuel, makanya ditambah Samuel Doktorian. Yang bikin doktor itu dia. Kadang-kadang kita berkata, aku bukan siapa-siapa, tapi bagi orang yang percaya Tuhan, dia dirancang khusus untuk Allah. Pakai efektif. Syaratnya mau diasah. Yang kedua, mau diarahkan. Yang terakhir, ayat yang kelima, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Dulu kalau perang itu nggak seperti sekarang.
Dulu kalau perang itu ada utusan, ngomong ke depan begitu. Tapi ketika utusan itu bukan berarti dia kosong-kosongan, dia membawa senjata. Dan biasanya ketemunya di pintu gerbang, ada kota gitu, ada kota kemudian ada tembok kota. Di luar tembok itu, di pintu gerbang itu mereka bernegosiasi. Kadang-kadang olok-olokan juga. Dikatakan berbahagialah orang yang punya senjata. Atau dengan kata lain, aku berbahagia kalau punya kamu, begitu loh. Saya ini hanya orang yang paling diberkati karena punya kamu. Aku ini adalah orang yang paling bisa tidak malu, enggak mendapat malu karena punya kamu. Jadi dikatakan di situ, saya bahagia, tidak malu, dan kalau ada kamu, saya percaya diri banget. Itu maksudnya. Artinya apa? Anda bisa diandalkan. Jadi Tuhan merancang teman-teman semua supaya bisa diandalkan. Satu, membuat orang tua berbahagia. Orang tua tidak mendapat malu. Dan orang tua semakin percaya diri. Yohanes berkata dalam kitab 1 atau 2 Yohanes itu, tidak ada kebahagiaan yang lebih bahagia selain mendengar anak-anakku tinggal dalam kebenaran. Bisa diandalkan. Paulus menasihati Timotius, janganlah engkau hanyut dengan nafsu orang muda, tetapi hendaklah engkau menjadi teladan dalam kesetiaanmu, kesucianmu, maksud dalam pelayanan kita. Tuhan mau kita bisa diandalkan dan membuat orang tua bahagia. Membuat orang tua tidak mendapat malu dan mendapat kepercayaan yang hebat ketika melihat anaknya bisa diandalkan. Suatu ketika saya chatting sama seorang ibu yang baru saja anaknya lulus angkatan laut. Selamat Bude, saya bilang manggilnya Bude. Selamat Bude, iya. Karena sudah tua, ditinggalkan suaminya, Bude ini tidak ada yang bisa menjadi penyokong hidup ke depannya. Anaknya satu persatu, Tuhan tolong masuk satu anggota angkatan bersenjata. Dan yang terakhir les saksofon sama anak saya. Teman-teman, kebahagiaan orang tua adalah ketika melihat anak-anaknya bisa diandalkan. Membuat bahagia, tidak membuat malu, dan membuat percaya diri. Arrow of God, senjata Allah adalah senjata yang bisa diandalkan. Efektif, selalu diasah, dan selalu terarah. Sekarang pertanyaannya, kemana arah hidup kita? Adakah hidup kita nggak jelas? Kemana arahnya? Minta tolong Tuhan. Tuhan yang bikin teman-teman. Tuhan yang punya planning. Tuhan, saya harus kemana? Karena Engkau yang menghendaki supaya aku ada, saya percaya Engkau menghendaki saya punya arah. Dan kalau sudah diarahkan, asah kemampuanmu. Karena Tuhan memakai kita sesuai dengan kapasitas kita. Sesuai dengan kekuatan kita mengasah hidup kita. Di mana kita efektif, kita akan seperti kristal yang putih jernih. Tuhan pakai. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, inilah hidupku. Nyanyian yang terakhir kita nyanyikan lagi. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa
Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Suatu hari kelak Tuhan, bumi ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan orang-orang percaya akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami percaya anak-anak muda di tempat ini akan menjadi bintang-bintang yang terang bersinar. Dan kami percaya Tuhan, mereka semuanya menjadi anak panah senjata Allah yang efektif. Karena mereka terasah, mereka terarah di hadapan Tuhan. Dan mereka semuanya akan menjadi berkat bagi keluarga, berkat bagi banyak orang. Bahkan mereka menjadi andalan dalam keluarga mereka. Orang tua tidak akan pernah malu dengan mereka. Bahkan orang tua merasa aman dan bahagia dan percaya diri karena ada anak-anak muda di tempat ini. Berkati mereka dan ingatkan mereka akan firman ini, bahwa mereka adalah berkat. Mereka dirancang khusus dan efektif oleh Tuhan. Dan kami percaya mereka adalah andalan di tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Mari bersama-sama kita memberikan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan untuk mengiringi persembahan, mari kita naikkan pujian Kita Sorga Bergema. Dan yang membawa kantong persembahan, minta Saudara Valen dan Saudari Selika. Kristus Raja yang bahagia, lahir dalam dunia dan Maria mudanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang teguh nyatalah Immanuel.
Tuhan, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu. Kami boleh ada hari ini, juga kami sudah merayakan Natal ya Tuhan. Kami ada waktu Tuhan untuk mengingat kelahiran Tuhan untuk kami. Biar kiranya Tuhan melalui peristiwa Natal ini kami boleh mengingat tujuan kami ya Tuhan. Tujuan Tuhan terlebih lagi ya Tuhan, untuk apa Tuhan datang ke dunia ini. Biarlah kiranya Tuhan apa yang telah kami dengarkan menjadi starting point bagi kami ya Tuhan, untuk mengenali potensi kami, untuk mengenali identitas kami, bahkan mengejar tujuan kami ya Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang memeteraikan setiap firman, setiap perkataan, bahkan hikmat ya Tuhan, agar kami boleh melakukan yang terbaik ke depannya Tuhan. Sertai kami ya Tuhan selalu ya Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan, terlebih berkat yang telah kami terima tidak dapat kami balas ya Tuhan. Biar melalui kehidupan kami ya Tuhan, kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Kau sertai ya Tuhan masa-masa hidup kami ke depannya, sertai juga teman-teman kami, mereka yang ada di luar sana ya Tuhan. Terlebih di penghujung tahun ini ya Tuhan, biar kiranya apapun masalah yang datang ke depannya ya Tuhan, kami tahu Tuhan berserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Terima kasih atas pelayanannya, dan kita telah sampai di penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, sehingga kita pada hari ini boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita angkat pujian kita yang mengatakan Immanuel.
berkat kepada hamba-Nya. Tuhan, kami akan kembali ke tempat aktivitas kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan menyertai kami bahkan sampai kepada kesudahan zaman. Di tempat ini kami percaya setiap pribadi adalah rancangan Allah dan dirancang khusus oleh Allah untuk menjadi alatnya yang efektif. Oleh karena itu Tuhan, tumpangkanlah tangan-Mu, biarlah kami kembali ke aktivitas kami, ke tempat kami masing-masing. Dan kami melesat seperti anak panah di tangan pahlawan. Apapun yang kami lakukan berhasil dan menjadi berkat dan kami menjadi andalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus melimpah atas kami dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk dan saat teduh. Amin. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Natal Pemuda dan Remaja kepada Saudari Kevin. Saya persilahkan. Shalom, selamat malam teman-teman semua. Dan terima kasih kepada Tuhan Yesus sudah memberkati acara Natal kita dari awal hingga penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Itu semua berkat kemurahan Tuhan. Dan juga saya berterima kasih kepada Pak Pendeta Siswo yang sudah membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan juga kepada majelis yang sudah mengizinkan kita untuk bisa merayakan ibadah Natal Pemuda dan Remaja pada malam hari ini. Dan juga saya berterima kasih kepada para panitia yang sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun acara untuk pada malam hari ini. Terima kasih. Dan juga buat teman-teman semua yang bisa hadir di acara Natal pada malam ini, baik dari pemuda maupun dari remaja. Dan mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Dan terima kasih buat semuanya, terima kasih yang sudah bisa hadir pada malam hari ini. Terima kasih dan selamat merayakan hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Dan acara selanjutnya kita akan masuk ke acara door prize yang akan dibawakan oleh Saudari Marta. Kepada Saudari Marta, saya persilahkan. Terima kasih. Shalom. Kurang keras. Shalom. Bersyukur akhirnya ibadah kita boleh selesai. Tapi sebelum kita masuk ke sesi undian, saya ingin kita semua saling menyapa kiri dan kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Boleh mengucapkan selamat Natal ke sebelah kiri dan sebelah kanannya. Minta tolong, mana nih? Minta tolong tim membawakan saya undiannya. Oh ya itu. Iya, hadiahnya luar biasa sekali dari tim panitia pemuda dan remaja. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, mana kartu undiannya? Di belakang kartu ini ada nomor undian, nomor keberuntungan teman-teman semua. Jadi dicoba diperhatikan. Siapa tahu malam ini teman-teman, Bapak Ibu menjadi orang yang beruntung. Oke, saya ingin Bapak Pendeta mengambil 3 nomor undian yang membawa keberuntungan buat teman-teman semua. Langsung Be, langsung. Jatuh. Perhatian. Yang mendapat hadiah motor adalah
nomor 29. Siapa? Nomor 29. Ada? Ada? Wih. Langsung yang kayak itu. Oke, nomor selanjutnya. Dicek dulu. Iya, benar sekali. Selanjutnya nomor Yang dapat sepeda dari Pak Jokowi nomor 61. Saya Be. Saya. Enggak. Di skip aja nggak apa-apa. Cari nomor lain Be. Enggak Be. Cari nomor lain Be. Yang dapat hadiah mobil Innova. Nomor berapa tuh ini? Begini atau begini? 90. Mana? Nggak bisa 60 toh? 06. 06. Ada nomor 6. 06 di ukuran 90 kan nggak bisa. Balikan 06. Ada nomor 6. Yang merasa nomor 6. Diambil 2 lagi Be. Pokoknya nomor berapa? Mobil Innova jatuh pada nomor undian 42. Ya. Belum Innova. Oke, ya, foto dulu ya sama Pak Siswa. Foto dulu. Dari Pak Siswanya. Iya, nanti Be. Sekarang yang terakhir. Iya. Yang berhak mendapat sebuah helikopter. Nomor undian 50 saja. Ada? Helikopternya mana? Oke, tunggu dulu ya. Oke. Foto ya, foto dulu sama Pak Siswa ya. Sekarang mohon kesediaan Bapak Ketua Majelis untuk mengambil 2 nomor saja, Pak. Dicari nomornya, siapa tahu beruntung. Iya. Yang dapat hadiah berikutnya nomor 56. Nomor 56. Ada teman-teman? Nomor 56. 56. 56. Hadiah. Banyak ya rezeki-rezeki para pelayan. Mohon diserahkan. Iya, benar. Satu lagi? Sudah tadi, Pak. Satu lagi deh. Berapa? 3 kan? Satu. Satu lagi. Satu lagi, 2. Berikutnya nomor 20. Nomor 20. Ah.
kasih buat Bapak Ketua Majelis. Nah teman-teman yang belum dapat hadiah jangan berkecil hati, karena kita akan menguji keberuntungan teman-teman sekali lagi. Ayo diambil HP-nya, diperhatikan HP-nya. Ya, mana HP-nya saudara-saudari? Dilihat, yang duluan maju itu nanti yang akan memenangkan undian kali ini. Yang pakai casing HP warna hijau atau coklat maju ke depan. Hijau atau coklat yang paling cepat. Hijau, lain meh. Ya, maju. Ya, hijau betul ya. Ya, hijau tua. Ya, hijau. Oke. Ini tadi duluan tante, yang duluan, yang paling cepat. Dup, tolong. Oke, sekarang masih dipegang HP-nya. Undian selanjutnya adalah yang lock screen-nya ayat Alkitab. Loh, mana? Ketua panitia ini gimana ini? Gak boleh. Curang. Batal. Ada lagi? Ada lagi? Yang lock screen-nya ayat Alkitab. Ya, lock screen-nya. Mana? Ya betul kakak. Betul nggak? Mana? Mati kak? Ayo, apakah ada yang beruntung? Wah, ternyata sedikit sekali. Ada? Wih. Tapi ini doa Bapak kami Pak, bukan ayat Alkitab. Ayat kita mintanya ayat Alkitab. Sah, oke. Ayo kok. Ini kok. Difoto dulu kok. Difoto dulu. Nah. Foto dulu kok. Ya. Dan sekarang sebenarnya ini cuman berlaku untuk perempuan. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang pakai sepatu berwarna coklat. Maju, yang paling cepat. Oke, ternyata dari adik-adik kita remaja berhasil. Ya. Ayo. Dah. Oke, sudah. Dan kali ini boleh disiapkan dulu dompetnya. Ayo, dompetnya diperhatikan, yang paling duluan itu yang akan memenangkan kulkas pintu 2. Yang duluan membawa uang 100 rupiah. Maju ke depan. Ayo, 100 rupiah. Uang 100 rupiah. Oke, betul Kak. Oke, foto dulu ya. Oke, terima kasih. Dan sekali lagi, hanya satu lagi keberuntungan teman-teman semua
di tahun ini. Yang hafal tadi ayat Alkitab yang sudah disampaikan oleh Pastor Suo. Siapa yang hafal tadi firman Tuhan diambil dari pasal apa, kitab apa, pasal berapa dan ayat berapa? Iya, maksudnya nama kitabnya, pasalnya berapa tadi, sama ayatnya yang keberapa. Ada yang ingat? Enggak, cuman nama kitab, pasal keberapa sama ayat. Ini cuman buat teman-teman yang duduk di kursi jemaat. Ada yang ingat? Ayo maju yang ingat ya. Mazmur 127 ayat 4, betul enggak? Betul. Foto dulu. Oke, terima kasih buat teman-teman dan selamat buat yang sudah mendapatkan hadiah Natal, dan yang belum dapat jangan berkecil hati. Karena kado sesungguhnya kita, kado yang paling terindah buat kita karena Tuhan Yesus lahir menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan teman-teman, saya mohon jangan beranjak dulu. Kita akan menerima berkat dari teman-teman panitia semua. Saya mohon kesediaan Guru Injil Mayu untuk membawa kita dalam doa. Ya, kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, kami boleh bersama-sama merayakan sukacita Natal pada malam hari ini bersama pemuda remaja GPMI Sungai Kunjang. Tuhan, berkatilah setiap rekan-rekan yang boleh hadir pada malam hari ini, biarlah bersama-sama kami boleh merasakan sukacita dan sejahtera Natal dalam hati kami melalui perayaan Natal Yesus Kristus pada malam hari ini. Dan teman-teman pengurus juga sudah menyediakan berkat jasmani untuk kami boleh nikmati, biarlah kiranya berkat Tuhan tercurah melalui makanan minuman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut berkat-Mu dan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa tahun depan. Prospero anno, felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero anno, felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Navidad, Feliz Navidad. Feliz
Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad.